Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami cintai. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran which alone of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, "Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong." Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan berbahagia ini, kami akan membahas tentang karakter bangsa dalam perspektif Al-Quran dengan rujukan surah Yunus ayat 57. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya tata bahasa yang dikenal dengan ilmu nahwu dan saraf? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa indah
retoris, dan puitis, dan argumentatis telah mendorong lahir ilmu retorika dan sastra yang dikenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam yang dikenal dengan biologi? Bahkan, bukankah karena Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu yang kemudian kita kenal dengan sosiologi? Dengan demikian, hadirin, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati. Tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Betul. Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintah kepada manusia untuk mentaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Pantas kalau Abu Farida Muhammad Ijad dalam bukunya Alis Nafsaka Bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah dengan memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah, ritual maupun sosial. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntunan agama. Siapapun dia dan apapun profesinya. Seorang pejabat, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan curang, mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung. Senyap dan sepi. Betul hadirin? Betul. Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan,
serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Rasul pernah berjanji, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, kita menuju peradaban manusia yang Qur'ani. Mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, dan kita amalkan ajarannya. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Untuk itu, kewajiban kita, saya, saudara, dan seluruh kita bangsa Indonesia melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di negara Indonesia dapat berjaya kembali di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar Cipuan, singgah sebentar membeli bukaan. Cukup sekian syarahan yang kami berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.